Baiklah para sahabat terapis, kembali kita dengan saya Dr. Wicaksono dari Klinik Widya Bakti Inti Jalan BKR. Selanjutnya kita akan membahas tentang kemungkinan atau terjadinya hipertensi sekunder dan juga nanti tentang komplikasi termasuk mencegah dan bagaimana pengobatannya. Para sahabat tercinta, jadi kita juga mengenal hipertensi yang sekunder Jadi kalau yang primer tidak jelas sebabnya, jadi yang sekunder ini penyebabnya jelas Jadi dengan darah tinggi itu bisa timbul akibat suatu penyakit kencing manis atau diabetes yang tidak terkendali. Kemudian akibat dari satu penyakit ginjal, kita lihat bahwa penyakit ginjal kronis ini bisa menimbulkan juga hipertensi. Kita juga mendengar penyakit lupus, lupus erythematosus itu. Jadi penyakit ini adalah suatu penyakit di mana daya tahan tubuh itu menyerang diri kita sendiri. Ini. Jadi gejalanya kelihatan bahwa kadang-kadang kulit memerah, kadang juga bisa sendi-sendi ini membengkak. Jadi tergantung. Kalau sistem itu menyerang ginjal bisa juga begitu. Jadi inilah termasuk ini bisa menimbulkan hipertensi. Kemudian juga hipertensi ini sekunder bisa karena pemakaian obat-obatan. Kita kenal bahwa ada ibu-ibu yang memakai pil KB, kemudian suntik KB, ataupun memakai dengan susu KB, karena ini isinya hormonal, ini bisa memicu tekanan darah tinggi. Atau pemakaian obat, pengurang nyeri jangka lama, atau termasuk obat hipogestan, itu obat flu yang kita kenal itu bisa berdampak juga ke jantung. Kemudian bisa juga karena ada penyakit lain, misalnya penyakit hipertiroid, di mana kelenjar kita di leher sini itu tiba-tiba aktif. Ini gejalanya adalah seperti panas dingin, kemudian jantung terus berdebar-debar, dan lama-lama mata kita bisa menonjol. Jadi seperti ini juga bisa menimbulkan penyakit darah tinggi. Baik, jadi apa ini komplikasinya? Jadi dengan hipertensi tidak terkendali atau darah tinggi ini bisa menyebabkan yang paling sering adalah stroke. Di stroke ini adanya gangguan pembuluh darah otak. Ini di sini kalau sampai pecah tentu akibatnya adalah bisa lumpuh, sebagian dari anggota gerak kanan atau kiri, bahkan bisa juga kedua-duanya. Jadi ini gejala yang cukup hebat di mana akhirnya penderita tersebut bisa serangan ringan, sedang atau berat. Nah kalau berat biasanya terus meninggal. Kalau sedang setelah sembuh, salah satu atau sebagian anggota gerak badannya itu lumpuh sebelah, ini yang paling sering terjadi. Atau ringan, dalam waktu setahun bisa pulih, namun kadang-kadang masih ada gejala yang sisa atau ringan gitu. Kemudian bisa timbul penyakit namanya aneurisma, jadi pembuluh darah ini melebar, bahkan bisa pecah ini. Ini seperti ini juga bisa menimbulkan kecacatan. Kemudian yang sering juga adalah penyakit gagal ginjal. Karena apa? Karena pembuluh darah yang kecil-kecil di dalam ginjal itu rusak karena menaiknya tekanan darah, dan pelan-pelan secara tidak terkontrol dia akan merusak jaringan di dalam ginjal, dan ginjal itu fungsinya menjadi menurun sama sekali. Kemudian juga bisa menimbulkan sindrom metabolik. Nah, di sini kita lihat bahwa di mana kondisi kolesterol, jadi kolesterol baiknya turun, yang lainnya naik. Ada kolesterol, kemudian kolesterol yang jahat naik, termasuk yang trigliserida ini. Jadi di sini beberapa hal bisa timbul, komplikasi akibat dari hipertensi yang tidak terkendali. Kemudian bagaimana pengobatannya? Jadi kita lihat ada 3 kelompok tekanan darah kurang lebih. Pada tekanan darah 160 sering 100, ini diastoliknya 160, sistoliknya 160, dan diastoliknya 100. Ini perlu di perawatan dengan segera. Ini artinya harus segera dicermati, dan kalau perlu cepat ditangani dengan baik, termasuk perlu adanya perbaikan gizi dalam pola makan, olahraga gitu untuk dengan obat-obatan. Nah kedua, bagaimana pada posisi tekanan 140/90? Nah di sini kita kenal dengan nama istilah normal tinggi. Jadi di sini
kita juga harus merubah gaya hidup, dan sudah perlu juga ditambah dengan obat-obat tertentu yang masih ringan ya, jadi sifatnya untuk bisa menurunkan dalam waktu dekat. Kemudian yang ketiga, dalam kondisi masih normal, misalnya 130/80, nah ini kita cukup mempertahankan, dan di sini memang risikonya rendah, jadi masih dengan gaya hidup yang baik masih bisa terkendali. Kemudian bagaimana mencegah ini? Jadi mencegah ini kita sebaiknya makan itu dengan diet yang rendah lemak ya, kemudian banyak seratnya, kemudian kurangi garam ya. Nah, kemudian usahakan berat badan ini sesuai dengan tinggi badan ya, dengan kita kenal dengan body mass index yang sesuai, kemudian olahraga secara teratur, kemudian juga kita perlu adanya menghindari stres ya. Jadi stres ini lama-kelamaan bisa memicu hipertensi sampai berat. Ya, baiklah para sahabat terapis, mungkin kalau kita sudah melaksanakan semua tindakan-tindakan preventif namun belum berhasil, kami persilakan untuk datang di klinik Widya Bakti IT dalam BKR Bandung untuk lebih banyak berkonsultasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.